Hai, salam semangat selalu. Ketemu dengan Bunda Ika lagi dalam pembelajaran praktek kewirausahaan dalam konten subtema yang sudah kita jabarkan beberapa minggu lalu. Kita masuk di lipatan serbet dan penyajian makanan. Nah, minggu lalu sedikit Bunda mengingatkan, Bunda percaya bahwa kalian ingat materi minggu lalu adalah kita bicara tentang lipatan serbet atau disebut dengan napkin folding. Buat apa sih lipatan serbet? Buat apa sih napkin folding? Apa kepentingannya? Seperti itu. Nah, kalian sudah menjawab semua pertanyaan Bunda Ika dan Bunda kasih selamat bahwa kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Ya, seperti yang kalian sampaikan di dalam latihan kalian, sedikit menguraikan atau mengulang kembali materi yang lalu, lipatan serbet itu penting untuk penyajian makanan. Pertama, dia pasti membantu membantu kita dalam membersihkan atau bekas-bekas makanan yang ada di mulut kita. Kemudian dia juga bisa ketika ditata dengan cantik dia mampu memberikan dekorasi yang menarik ya. Terus kemudian dia juga bisa serbet ini juga bisa sebagai simbol keagungan ataupun kesopanan dalam menyambut tamu. Seperti itu ya. Dan serbet juga bisa digunakan sebagai bentuk bahasa isyarat. Nah, ketika serbet ini sudah yang harusnya biasanya kalau orang makan zaman dulu itu diletakkan di leher. Kalau sekarang sudah di dalam pangkuan. Tapi ketika itu sudah selesai, maka serbet itu akan diletakkan di atas piring kita yang sudah selesai. Artinya, itu waiter atau waitress bisa mengambil atau meng-clear up piring yang sudah selesai. Itu sebagai tanda bahasa isyarat, gitu ya. Nah, terkait dengan itu juga Bunda Ika sangat apresiasi kalian bisa menggambar bentuk layout penataan meja. Kenapa penting table setting? Jadi lipatan serbet itu kaitannya dengan table setting. Table setting itu adalah penataan meja dalam satu tempat. Tujuannya adalah sebagai bentuk apresiasi kepada tamu gitu ya, secara cantik. Nanti akan ditampilkan di dalam video ini table setting itu seperti apa. Nah, yang pertama untuk materi minggu ini kita akan bicara tentang kemarin teori tentang lipatan serbet sudah. Kalian sudah bisa menguasainya. Nah, sekarang targetnya adalah kalian mengetahui peralatan-peralatan apa saja sih yang masuk di dalam table setting, kemudian digabungkan dengan adanya napkin folding. Nah, setelah itu akan dilanjutkan kalian akan praktek membuat ini lipatan serbet secara sederhana. Dari bentuk topi boleh, kemudian bentuk lilin boleh, bentuk kipas. 3 dasar dulu. Nah, setelah itu kalau kalian mau mencari referensi, saya mau bikin yang agak susah Bunda, boleh. Nanti di minggu depan ketika praktek pengambilan nilai, kalian boleh mempraktekkan tersebut. Atau menggunakan 3 dasar lipatan serbet yang diajarkan pada hari ini. Nah, sebelum kita melangkah ke berbagai macam lipatan serbet, di sini Bunda akan menjelaskan beberapa peralatan. Nah, Bunda Ika melanjutkan. Di sini Bunda akan memperkenalkan beberapa peralatan yang kalian wajib tahu sebelum kita melangkah yang lebih jauh. Table setting, penataan meja itu kaitannya juga dengan penataan hidangan. Jadi Bunda mau ketika kalian nanti praktek mengolah makanan, nggak sembarangan tuh taruh makanan. Langsung udahlah, kasih makanan, Bunda tolong dinilai. Tidak seperti itu. Tetapi estetika makanan, kita menghargai apa yang kita olah, kemudian kita sajikan kepada para tamu kita. Itu bentuk kesopanan kita, bentuk penghargaan kita kepada tamu kita. Begitu juga Bunda yang akan kita terapkan di sini ya. Jadi beberapa perlengkapan dalam table setting atau penataan meja itu ada 3 hal, 3 jenis yang harus kalian tahu. Untuk perlengkapan yang jelas, yang pertama adalah ini namanya water goblet. Water goblet ini terbuat dari bahan gelas. Maka segala macam bentuk table setting alatnya yang terbuat dari gelas, kita klasifikasikan yang namanya glassware. Glassware adalah perlengkapan peralatan makan yang terbuat dari bahan kaca tembus pandang. Nah, kalau di sini Bunda hanya punya contoh water goblet. Namanya water goblet. Ini fungsinya sebagai tempat minum, diletakkan air putih di samping sisi penyajian piring main course kita. Oke ya? Yang kedua,
Kalau makan kan tidak hanya butuh alat-alat untuk minum, tapi kita juga butuh alat untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Nah, kita pasti sudah biasa dengan istilah sendok dan garpu, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah dinner spoon sama dinner fork dan dinner knife. Nah, ini ada 3. Bunda punya 3 peralatan yang ada di table setting. Ini adalah hal-hal yang biasa kita temui di rumah kita mungkin ya. Nah, kategori ini atau jenis ini kita sebut adalah silverware. Jadi bahan yang terbuat dari silver atau perak seperti itu ya, silverware. Walaupun itu warnanya gold, tetapi ini tetap masuk golongan jenis silverware. Jadi silverware itu ada apa? Alat-alat saji atau alat-alat hidang yang terbuat dari aluminium atau perak, seperti itu. Nah, biasanya apa saja? Ada dinner spoon, dinner knife, kemudian dinner fork, kemudian dessert spoon, dessert fork, ataupun soup spoon, seperti itu ya. Jadi semua yang bentuknya utensilnya seperti ini, berarti dia masuk kategori berasal dari jenis silverware. Sampai di sini dipahami ya? Oke? Jadi nanti kalau kalian di rumah juga bisa belajar, oh ternyata alat-alat saya di rumah itu golongannya ada beberapa. Ada yang dari glassware gitu ya. Mungkin kalian punya mangkok yang terbuat dari gelas kaca tembus pandang, masuknya glassware. Kemudian alat-alat yang terbuat dari aluminium atau perak, itu masuknya silverware. Nah, yang terakhir adalah yang Bunda kenalkan adalah tadi, ini adalah alat-alat membantu makan kita juga. Kita bisa pakai ini untuk sebagai tempat dessert. Kemudian kita juga bisa pakai ini sebagai tempat sup, seperti itu ya. Sorry. Oke, tempat sup. Ini adalah bowlnya, gitu ya. Nah, kita lihat yang jenis seperti ini kita tidak bisa sebut ini glassware, tetapi ini kita sebut adalah chinaware. Kenapa chinaware? Nah, merujung pada sejarahnya zaman dulu ya. Chinaware ini adalah golongan alat yang terbuat dari bahan keramik. Seperti itu. Ya, karena yang mengenalkan tentang bahan ini atau alat ini adalah orang-orang dari China yang saat itu hadir ke Indonesia untuk berdagang, kemudian mereka menetap tinggal, kemudian bekerja di sini, berusaha di sini. Nah, ini disebut Chinaware. Bahan yang terbuat dari keramik itu kita sebut golongan jenis Chinaware. Jadi ada 3 ya, Bunda ingatkan. Pertama, ada glassware ya. Kemudian jenis yang kedua alat saji atau alat hidang itu dari silverware. Kemudian yang ketiga itu adalah dari jenis chinaware. Apakah semua dipahami? Bunda, kalau piring oval bisa disebut ini enggak dari chinaware? Bisa. Kalau piring ovalnya terbuat dari keramik. Tapi kalau piring ovalnya terbuat dari bahan plastik, berarti nggak bisa disebut chinaware. Terus kenapa kita nggak pakai dari bahan plastik atau melamin yang ada di sini? Nah, standar untuk table setting, bahan plastik dan bahan melamin itu tidak layak untuk digunakan untuk penyajian makanan. Makanya secara internasional yang biasa digunakan itu hanya 3 dari golongan chinaware, glassware, kemudian silverware. Nah, sebagai pelengkap terakhir dalam penataan meja atau table setting, sebagai pelengkap itu adalah bagaimana kita mengkreasikan napkin. Napkin ini atau kita sebut serbet ini fungsinya untuk apa? Fungsinya hanya untuk menjaga kita dalam kondisi bersih, mengelap sudut mulut kita kalau memang kita makan ternyata ada yang tersisa. Kemudian napkin juga sebagai bahasa isyarat seperti itu. Tapi karena kreativitas dunia kuliner dan usaha jasa boga dari dulu, akhirnya napkin ini dibentuk menjadi bentuk yang menarik sebagai daya tarik untuk menghargai tamu-tamu yang hadir. Nah, membangkitkan selera makan tamu juga. Jadi tidak serta-merta piring ditaruh saja di situ, tidak serta-merta kemudian alat makan cuma diletakkan biasa saja. Tapi semua ditata dengan cantik. Nah, nanti kalian bisa lihat setelah ini video tentang table settingnya. Kalian akan punya tantangan nanti, hari ini boleh berlatih ya, nanti boleh berlatih. Kemudian kalian punya tantangan nanti minggu depan kalian bisa menata ini dan kalian melengkapinya dengan lipatan serbet atau dengan
napkin folding. Seperti itu ya. Nah, Bunda tadi sudah sebutkan ada napkin folding itu adalah lipatan serbet dari kain, dari bahan katun, atau bahan-bahan yang mudah dilipat. Nah, seperti yang Bunda sampaikan di minggu lalu melalui PowerPoint, sebenarnya jenis ukuran itu ada dua, ukuran 45 cm kali 45 cm, kemudian ukuran 50 cm kali 50 cm. Nah, biasanya 45 cm itu biasanya untuk breakfast, kemudian 50 cm itu bisa untuk lunch juga bisa, atau untuk dinner gitu ya. Namun, perkembangan zaman mengubah. Tidak semua restoran punya ukuran napkin. Sekarang standarnya 45 atau 50. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Karena apa? Itu kembali ke restoran tersebut. Nah, untuk saat ini Bunda punya ukuran di bawah 40 cm. Bunda tadi Bunda lupa ukurannya, sekitar 40-an cm ya. Nah, ukuran ini tidak menyurutkan bagaimana kita mau berlatih. Nah, hari ini kita akan belajar lipatan napkin. Setelahnya nanti bisa membuat seperti ini. Namanya ini adalah lipatan napkin dari bentuk lilin yang bisa diletakkan di tengah water goblet sebelum water goblet itu diisi dengan air putih. Kemudian lipatan napkin yang berbentuk kipas. Kalau bentuk kalian punya di rumah yang lebih besar ukurannya, boleh ya. Ya, ini kebetulan Bunda punya ukuran lebih kecil seperti itu. Kemudian ada lipatan dasar napkin lagi yang berbentuk topi raja. Seperti ini. Seperti yang Bunda sampaikan, kalian boleh kreasikan secantik mungkin kalau kalian mau menemukan lipatan napkin kalian sendiri. Tetapi 3 basic dasar ini kalian harus bisa. Nah, selepas ini Bunda akan kasih sedikit tutorial bagaimana membuat lipatan ini. Oke, dipahami? Seperti janji Bunda, ini adalah tutorial melipat serbet atau napkin folding dalam bentuk kipas. Bunda percaya kalian bisa buat lebih rapi lagi daripada Bunda Ika ya. Nah, ini yang perlu kita siapkan adalah napkinnya. Seperti seharusnya napkin ini sudah dalam keadaan lebih rapi. Karena ini napkin sudah lama dilipat sehingga muncul garis-garis. Jadi tidak apa-apa, nanti next minggu depan kalian siapkan untuk bisa disetrika terlebih dahulu supaya lebih cantik tampilannya. Nah, napkin ini kita akan buka untuk lipatan serbet gitu ya. Untuk lipatan serbet, kalau kita tahu bahwa yang harus kita bisa bedakan adalah jahitannya. Jahitannya harus mengarah ke atas. Seperti itu ya, supaya nanti dia tidak terbalik. Nah, jahitannya mengarah ke atas, baru kita lipat menjadi 2 sama panjang dengan posisi yang presisi. Itu yang pertama. Kemudian tahap berikutnya adalah kita akan putar memanjang di depan kita untuk mempermudah. Baru kita buat lipatan seperti kita mau buat kalau waktu kecil kita bikin dari origami itu kipas-kipas gitu ya. Bentuk seperti kipas. Dari lipatan 1 naik. Nah, berapa besarannya Bunda untuk saya bisa naik ke atas disesuaikan dengan ukuran napkin. Kalau napkinnya besar bisa di atas lebih dari 1 cm, tapi napkinnya kecil mungkin kurang lebih dari 1 cm. Seperti itu. Terus kita lipat masuk ke dalam berbentuk lipatan wiru, masuk lagi ke dalam, terus sampai nanti habis masuk ke pertengahan garis lipatan napkin. Nah, jika sudah posisi seperti ini, tahap berikutnya adalah kalian balik ke bawah. Kemudian posisikan ini di tengah-tengah, kalian lipat dari sisi tengah. Sambil ditahan. Seperti itu. Tahap berikutnya adalah ini kan sudah dari sisi tengah tadi. Jangan terbalik ini ya. Ini yang menyambung dan ini yang terpisah lipatannya. Yang kita satukan adalah yang terpisah. Sampai di ujung sini sebagai alat pengunci. Setelah
setelah ditarik ke sebelah kanan sebagai dikunci, kita akan balik ke atas kembali. Artinya napkin sudah jadi dengan posisi seperti ini. Kalau kalian mau menempatkan di atas piring, boleh. Kalau settingan kalian layout table settingnya tidak di atas piring, berarti napkin di bawah seperti ini. Letakkan di atas meja. Saya putar ya supaya tampilannya kelihatan. Seperti ini, baru kita biarkan dia bergerak ke atas. Baru kita rapikan. Apakah dipahami? Gampang ya? Tentu mudah, boleh dicoba nanti latihannya. Masuk di lipatan serbet atau napkin folding gaya yang kedua atau bentuk yang kedua, yaitu bentuk lilin. Ini lipatan serbet yang paling mudah. Mungkin anak-anak kecil pun masih bisa karena kita sudah terbiasa dengan membuat lipatan-lipatan dari origami. Nah, sama dengan yang pertama tadi, pastikan napkinnya dalam keadaan bersih, kemudian napkinnya juga dalam kondisi yang rapi. Tapi kondisi saat ini adalah karena ini sudah disimpan lama, jadi Bunda belum sempat untuk melicinkan kainnya, tapi tidak apa-apa. Ini tidak menyurutkan kita belajar. Nah, sama dengan yang tadi adalah pastikan sisi jahitan ini naik ke atas. Ya, kita tebarkan napkin kita ada di hadapan kita, kemudian sisi jahitan itu naik ke atas, kemudian putar seperti arah belah ketupat gitu ya, arah ke kita. Lalu kemudian dari sisi bawah kita naikkan ke atas membentuk segitiga sama kaki. Pastikan itu presisi. Tahap berikutnya adalah lipat ke atas dengan ukuran kurang lebih 1 ruas jari. Tetapi kembali lagi menyesuaikan besarnya atau ukuran napkin. Ketika ukuran napkin itu 50 cm x 50 cm, berarti dia tidak bisa 1 ruas, bisa lebih dari itu. Kalau ukuran kecil berarti kita akan perkirakan itu kurang lebih 2-3 cm. Sudah? Kemudian setelah dari sini kita untuk mempermudah kita menggulung, kita balik posisinya menyamping. Dari ujung bawah kita akan tekuk dulu dan kita akan perkirakan sebesar apa diameter lipatan lilin ini akan kita buat. Kalau Bunda Ika menyesuaikan antara 1 ruas jari Bunda Ika lebihin sedikit. Nah, kenapa yang di ujung ini harus kita tarik dulu? Supaya dia bisa menjadi pengunci pemberat di lekukan pertama, ya. Bun, boleh enggak ini kalau kita langsung tarik segini? Boleh, bisa. Tapi kita harus lihat juga ukuran napkin. Ketika napkinnya ukurannya kecil, nanti dia akan nggak bisa capai sampai di sisi paling bawah. Makanya Bunda hanya lipat di sisi kurang lebih 2 ruas tangan Bunda Ika. Oke, sampai di sini baru kita mulai menggulung sesuai keinginan kita. Kalau 1 ruas kita menggulung ukurannya 1 ruas. Terus digulung ke atas. Sambil dirapikan kembali. Terus digulung ke atas sambil dirapikan kembali. Dan sampai di ujung. Nah, bagaimana dengan yang ujung? Ini nggak bisa nih Bun, dilipatkan di samping sini. Kalau kondisinya napkinnya ini panjang, dia bisa kita masukkan di atas. Tetapi kalau kondisinya napkinnya itu sampainya di sini, kita bisa lakukan melalui bawah. Nah, kita cepitkan di bagian bawah seperti ini. Baru kita posisikan. Gampang kan? Ini dalam waktu 2 menit, Bunda percaya kalian bisa lakukan. Silahkan dicoba. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian lipatan serbet. Kalau tingkatnya ini yang paling sulit.
Kalau yang 2 tadi, lilin itu yang paling mudah, kemudian tingkat medium itu kipas, sekarang topi. Tapi sesulit-sulit apapun, Bunda percaya kalian bisa lakukan, karena ketika kalian menyenangi kegiatan ini, ya kalian pasti bisa lakukan dengan baik. Nah, sama dengan yang tadi, ini adalah napkin folding bentuk topi. Ada yang bilang ini topi kaisar, ada yang bilang ini topi raja, whatever lah ya, ini topi apa. Yang jelas bentuknya topi gitu ya. Nah, sama dengan yang tadi, pastikan dulu posisi serbet untuk lipatan jahitan itu posisinya menghadap ke atas ya, supaya tidak terbalik. Kemudian setelah itu sama, kita akan tarik ke atas sejajar sama presisi ya. Pastikan seperti itu. Tahap berikutnya kita akan dari sisi sini, dari sisi sudut atas kanan, kita tarik ke bawah, membentuk seperti segitiga sama kaki. Oke. Begitu juga berlaku sisi sebelahnya. Kita tarik, kalau tadi tarik ke bawah, sekarang tarik ke atas, lipat ke atas, ya, membentuk segitiga sama kaki. Kalau dilihat dari sudut pandang Bunda Ika, kalau Bunda putar seperti ini, bentuknya berbentuk jajaran genjang. Betul ya? Oke. Jika sudah pada posisi seperti ini, maka kita akan balik napkinnya ke bawah. Sudah dipahami? Nah, kita tentukan sisi garis lurusnya. Kita akan naikkan dari sisi bawah naik ke atas. Kalau di depan Bunda Ika tuh bentuknya kayak kapal gitu ya. Nah, jika sudah, nih ya, sorry ya, ini harusnya tetap berkata, jika sudah, kita akan pegang ini, ya kainnya, lipatannya yang tidak ada sambungannya, dia yang memang bagian tengah-tengah, kita letakkan seperti ini. Kita tarik, kita jepit pakai tangan kita, kemudian kita naikkan ke atas. Oke? Jadi segitiga tadi keluar lagi, terus kita letakkan di atas meja. Kalau dilihat dari sini ya seperti 2 gunung, kayak kita gambar pemandangan itu ya. Kita coba rapikan kembali. Sudah dipahami? Segitiga yang ada di hadapan kita, ini, segitiga yang ada di hadapan kita, dari sisi sebelah kiri Bunda Ika, ditarik ke bawah. Setelah itu, yang sisi kanan Bunda Ika, kita lihat dari ujung segitiga yang menghadap ke atas, itu kita akan tarik garis lurus sesuai dengan ukuran di tengah-tengahnya. Pastikan memang presisi di tengah-tengahnya. Oke ya? Paham? Nah, yang berikutnya adalah yang tadi segitiga di bawah, kita naikkan ke atas. Sampai di tahap ini, dipahami ya? Setelah itu tahap berikutnya adalah kita balik kembali ke depan. Posisi seperti ini untuk mempermudah. Dan kemudian sama dengan yang tadi dilakukan, kita akan tarik sama persis di tengah-tengahnya antara sudut yang di atas dengan sudut yang ada di bawah. Nah, di mana ini dimasukkan? Di sisi tengah-tengah lipatan. Jadi kalau dari sini bentuknya akan seperti ini ya. Sisi tengah-tengah lipatan. Sudah jadi? Terus apa yang dilakukan? Sudah jadi seperti ini, kita buka dari bawah. Ya. Supaya dia mau membentuk topi, boleh dirapikan seperti itu. Boleh juga ujungnya ditarik, atau ada juga yang melakukan
di tengahnya ditekan. Nah, sedikit. Inilah lipatan serbet napkin, disebut atau diberi judul lipatan topi. Nah, tadi kan Bunda sudah memberikan tutorial 3 lipatan serbet. Yang paling mudah adalah lipatan bentuk lilin, kemudian yang medium bentuk kipas, kemudian yang agak sedikit sukar adalah bentuk topi. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian mempraktekkan 3 jenis lipatan ini. Kemudian kalian memvideokan bagaimana kalian melakukan lipatan ini. Setelah itu, jika sudah selesai, kalian bisa mampu membuat 3 lipatan ini karena Bunda sudah siapkan beberapa napkin juga gitu ya. Sudah kalian mahir menggunakan ini, kalian boleh belajar menata table setting seperti contoh di video yang Bunda berikan. Kemarin kan kalian sudah menggambar tuh layoutnya, soup spoonnya di mana, kemudian fork dessert spoonnya di mana, ya posisinya ada Bunda sudah kasih contoh. Nah, nanti minggu depan Bunda akan jelaskan, akan Bunda evaluasi jarak-jaraknya. Nah, Bunda sudah siapkan beberapa perlengkapan, nanti Bunda akan letakkan di ruang belajar kalian, gitu ya. Silahkan kalian kreasikan table ini, kalian videokan. Bunda hanya minta pilih dari 3 ini mana yang kalian buat untuk tutorial napkinnya. Setelah itu videonya digabungkan dengan video yang kedua adalah kalian menata meja tadi, baru napkinnya kalian letakkan di situ. Kalian memilih napkinnya di atas dinner plate atau show plate, kita juga bisa seperti itu. Show plate itu ukurannya lebih besar daripada dinner plate, atau di luar dinner plate atau show plate. Kan kemarin kita sudah ada 4 jenis layout meletakkan napkin folding itu di mana. Ada yang ada di gelas water goblet, ada juga yang cuma di atas meja dan sebagainya. Bunda ulang lagi ya, tugas kalian ada 2. Yang pertama, berlatihlah melipat ini dari 3 jenis ini sampai kalian mahir. Yang kedua, pilihlah 3 lipatan ini mana yang kalian mau videokan tutorialnya. Ya kan? Dalam waktu berapa? 1 menit cukup gitu ya. Nggak ada 1 menit juga tidak apa-apa. Setelah itu kalian saling baku bantu satu dengan yang lain untuk membuat video penataan meja atau tata hidang dengan alat-alat yang sudah Bunda siapkan. Kalian boleh memilih layout yang kalian pilih sesuai dengan PowerPoint minggu lalu, karena ada beberapa layout tentang meletakkan napkin folding dengan di atas table setting juga. Itu dipahami, videonya boleh dikirimkan, nanti mau diupload di YouTube, kirimkan linknya Bunda Ika juga boleh, atau kirimkan videonya secara langsung kepada Bunda Ika juga boleh, tapi saran Bunda disimpan dalam Google Drive dulu supaya tidak berat ya. Baru kalian share, pastikan itu tidak dibatasi supaya Bunda bisa memutar video kalian. Atau ada juga yang mau mengirimkan by email juga tidak apa-apa. Itu saja, terima kasih dari Bunda Ika. Selamat praktek untuk kegiatan PKWU materi napkin folding dan penataan meja. Good luck. Namo Buddhaya.